Pemirsa, hari ini adalah agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan Jessica Kumalo Wongso, dan untuk membahasnya bagaimana potensi dan prediksi tuntutan hari ini sudah ada Mbak Dea Tunggaesi, seorang pakar hukum pidana. Selamat pagi Mbak Dea. Pagi, Mbak Dea menyaksikan 26 kali persidangan yang berlangsung selama ini. Ada beberapa tanggapan dari saksi-saksi yang dihadirkan dari pula Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum yang dinilai berbeda-beda. Bagaimana Anda melihat potensi dan hukuman dari Jessica Kumalo Wongso hari ini akan dibacakan oleh JPU? Apakah memang maksimal akan diberikan hukuman mati begitu? Saya melihatnya begini, bahwa berdasarkan fakta sidang, 26 kali sidang tadi ya Mbak ya. Di awal sidang dibacakan suatu dakwaan rantatan cerita, di mana dalam rantatan cerita di situ menceritakan bahwa ada terdakwa Jessica didakwa membunuh Mirna dengan pembunuhan berantai dengan sianida di situ. Right. Jalannya persidangan kemudian terdapat fakta-fakta yang cukup mengejutkan, yang sangat-sangat krusial. Yang pertama adalah fakta bahwa di tubuh Mirna tidak ditemukan sianida dengan jumlah yang cukup untuk bisa dikatakan jumlah mematikan. Bukti 0,2 yang ada di lambung. 0,2 setelah 3 hari, which is banyak ahli sudah menyatakan bahwa itu wajar karena dalam proses pembusukan wajar ditemukan adanya peningkatan sianida dalam tubuh manusia karena memang sudah tidak bernyawa begitu ya. Tetapi pada saat hari H kematian dibawa ke Abdiwaluyo, dites di situ 6 racun ya yang ditesnya, tidak ada satupun racun yang positif di situ. Sehingga membuktikan bahwa satu, jelas kalau kematian ini bukan karena sianida di situ. Kedua, setelah diteliti lebih lanjut, katanya ada CCTV yang membuktikan kelihatan kok dia menaruh sesuatu di situ. Ketika CCTV sudah diputar berulang-ulang kali, dihadirkan ahli dari mana-mana, saya tidak melihat di situ ada perbuatan Mirna menuangkan sesuatu di situ. Oke, tidak ada kandungan sianida yang memang cukup membuktikan bahwa ada sianida di dalam tubuh Mirna, dan juga ada CCTV tadi yang tidak cukup menguatkan. Saya ingin tanyakan, apakah CCTV sendiri bisa dijadikan alat bukti yang kuat dalam persidangan ini? CCTV itu bisa menjadi salah satu alat bukti, menjadi petunjuk di situ. Nah, tetapi petunjuk tidak bisa berdiri sendiri, kan minimal seseorang dapat didakwa bersalah apabila ada 2 alat bukti yang sah di situ, disertai 1 keyakinan hakim. Petunjuk berupa CCTV bisa berdiri sebagai salah satu bukti, tetapi tetap harus ditambah dengan bukti lainnya. Misalnya ada saksi yang melihat betul, saya melihat Jessica membeli racun misalnya di salah satu tempat, itu menjadi salah satu bukti saksi. Tetapi selama ini jalan 26 kali persidangan tidak ada satupun saksi yang baik melihat dia memasukkan ataupun dia membeli sebelumnya, sehingga terlihat perbuatan merencanakan suatu pembunuhan. Pasal yang didakwakan kan jelas merencanakan pembunuhan. Untuk itu yang dibuktikan dalam persidangan adalah bagaimana dia kemudian merencanakan suatu pembunuhan tersebut dan bagaimana dia melakukan pembunuhan tersebut. 26 kali sidang, sekian puluh saksi yang saya lihat belum bisa menggambarkan adanya saksi yang melihat dia merencanakan bahkan melakukan pembunuhan. Baik berupa CCTV maupun kemudian ahli-ahli yang lain, kemudian hanya menyatakan bahwa orang kalau meninggal karena sianida maka akan seperti ini gejalanya gitu. Tapi yang bisa memastikan bahwa Mirna meninggal karena sianida belum ada keterangan tersebut. Bahkan di dua ahli dari Abdiwaluyo kemudian 3 hari kemudian baru mengandung sianida 0,02%. Baik Mbak Dea, saya penasaran sekali tadi pendapat Anda yang yakin betul tidak ada sianida di dalam tubuh Mirna, yang tidak menguatkan nantinya akan tuntutan Jessica hari ini. Namun ada beberapa ahli juga menyebutkan, ahli toksikologi Nur Samran Subandi, yang sangat yakin betul ada memang kandungan sianida 0,2 mg per liter. Itu adalah kandungan sianida yang cukup kuat membuktikan bahwa Mirna diracun begitu oleh seseorang yang diduga adalah Jessica begitu. Pertanyaan saya, apakah memang kandungan 0,2 itu tidak memang cukup kuat begitu, yang memang dikatakan oleh beberapa ahli yang sudah dihadirkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum? Saya rasa begini, saya memang bukan ahli yang dapat menilai gitu ya, tapi kalau didengar dari keterangan ahli masing-masing harus dikaitkan. Oke, seseorang yang kira-kira beratnya adalah 60 kg, berapa kandungan sianida yang harus ada dalam badannya untuk dikatakan ini dosis yang mematikan? Semua ahli saya rasa mengatakan bahwa itu harus mengandung minimal 200 mg.
Sedangkan faktanya yang ditemukan adalah 0,02. Saya rasa bukti itu bicara sendiri, tidak perlu saya komentari bahwa kandungan 0,02 itu bisa dikatakan mematikan apa tidak. Apabila kemudian para ahli sendiri sepakat menyatakan orang yang beratnya 60 kilo harus mengandung 200 mg. 0,02, 200, saya rasa spread yang sangat jauh. Baik, tidak ada kandungan sianida, CCTV juga tidak mendukung. Menurut Anda, bagaimana potensi hukuman yang memang akan dijatuhkan oleh Jessica hari ini? Jika memang tadi Mbak Dia juga menyebutkan hukuman mati, mungkin tidak diberikan untuk Jessica. Gini, kalau wewenang tuntutan hakim, tuntutan oleh jaksa, maaf, memang itu wewenang jaksa ya, sehingga jaksa sepertinya selama ini cukup meyakini bahwa ada kegiatan perencanaan pembunuhan. Saya juga penasaran sekali dengan tuntutannya nanti akan disertakan dengan berdasarkan saksi-saksi ini, kemudian bukti-bukti ini akhirnya diambil suatu kesimpulan akan dituntut dengan tuntutan hukuman tertentu gitu. Nah, saya terus terang itu adalah wewenang dari jaksa sehingga kita tidak bisa tahu berapa. Tapi yang menjadi titik poin penasarannya adalah dalam menyusun tuntutan kita harus menyamakan perbuatan yang didakwakan apa, kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang didapat selama persidangan, misalnya bukti keterangan saksi A menyatakan misalnya melihat Mirna menuangkan Jessica menuangkan racun atau sesuatu ke dalam kopi, baru itu bisa menguatkan kemudian untuk akhirnya tuntutan maksimal atau tuntutan berapa tahun. Jika kita melihat alat bukti dan barang bukti yang ada, bagaimana potensinya untuk hukumannya? Terus terang itu tidak ada tolak ukur tertentu, Mbak. Itu betul-betul semuanya diskresi dan hak dari jaksa penuntut umum untuk apakah memberikan. Bisa dikatakan ini adalah memang pembunuhan berencana? Saya menyatakan seperti tadi yang saya katakan, 26 kali sidang, kegiatan merencanakan sama sekali tidak tergambar. Baik. Di awal dulu diceritakan bahwa ada celana yang kemudian katanya sobek, kemudian ada pembantu rumah tangga yang katanya membuang. Pendapat saya sama sekali tidak pernah dihadirkan. Sehingga sepertinya lebih banyak cerita-cerita yang sepihak yang memang sepertinya sudah di-share kepada masyarakat gitu ya. Tetapi ketika kita bicara fakta sidang, posisi saya hanya membatasi apa yang ada pada fakta sidang. Kenyataannya bukti tadi bicara bahwa tidak ada kandungan sianida. Baik. Kemudian kegiatan merencanakan. Kalau ada si celana tadi bisa mungkin dilihat bahwa ini benar ada celana yang mengandung sianida, berarti benar dia membeli sianida sebelumnya atau membawa pulang sianida sehingga celananya bolong. Maka kita bisa bicara bahwa itu adalah fakta sidang. Tetapi ini bukan fakta sidang, ini adalah cerita yang Asumsi bisa dinilai seperti itu. Iya, di luar persidangan. Tetapi di persidangan sama sekali tidak pernah dibuktikan. Baik.